truk besar akan menabrak tempat tidur pasien, lalu menggunakan sihir untuk menghentikannya. Melihat situasi aman, gadis itu berencana mengerjai presiden pingsan. Gadis itu melihat aura negatif di dahi presiden dan menggunakan sihir untuk menyelamatkannya. Sebelum presiden sadar, gadis itu melihat orang datang dan tiba-tiba menghilang. Dia adalah biksu muda dari gunung yang karena nafsu makannya yang besar, gurunya tidak bisa memeliharanya, sehingga harus menipu gadis itu tentang nasibnya. Dia percaya gurunya dan turun dari gunung. Di tengah jalan, dia tanpa sengaja menyelamatkan presiden. Kakeknya, melihat cucunya dalam kesulitan, percaya dia beruntung dan mencari wanita untuk membahagiakannya. Namun, takdir ajaib. Orang yang dipilih kakek adalah keluarga adik perempuan biksu kecil, yang ingin mahar besar tapi tidak mau menikahkan putri mereka dengan presiden terbaring. Ibu dan anak jahat itu mengalihkan rencana mereka kepada gadis baru. Ketika Ibu Tiri melihat gadis itu, dia berpura-pura ramah, tetapi gadis itu langsung membongkarnya. Gadis itu bahkan mengancam untuk mengusir gadis tersebut. Ibu Tiri melihat gadis-gadis memperkeruh suasana, jadi dia berusaha meredakan situasi dengan suara rendah. Namun, putrinya tidak mengerti maksud ibunya dan terus berteriak mengusir kakaknya. Gadis sekarang bukan bodoh. Melihat adik tirinya buruk memperlakukannya, dia menamparnya. Gadis licik ingin membalas, tetapi biksuni mulai bersihir. Saat marah, dia teringat pesan gurunya agar tidak menggunakan sihir untuk melukai orang, jika tidak akan dihukum Tuhan. Gadis itu menghentikan sihirnya dan memperingatkan gadis licik agar menjauh karena ingin menyelesaikan urusannya. Gadis licik berkata, setelah ayahnya meninggal, harta keluarga habis dan jika ingin tinggal, harus membayar sewa. Biksuni mendengar perkataan itu, melihat kalung ibu tirinya, marah dan berusaha merebutnya, tetapi gadis licik menghentikannya. Ibu tiri berkata, beberapa hari lalu seorang kaya melamar untuk mengubah nasib gadis itu. Gadis itu menebak bahwa orang itu sakit parah dan ibu tirinya ingin menjualnya untuk mas kawin. Ibu tiri hanya ingin memenuhi harapan ayah gadis itu, dan mas kawin 1 juta akan diberikan kepada gadis itu. Melihat uang itu, hatinya tergerak dan dia setuju dengan usulan ibunya lalu pergi bersiap. Namun, gadis itu tidak tahu mas kawin sebenarnya 1 miliar. Sisanya telah habis oleh ibu dan anaknya. Ibu tiri dan putrinya berpikir bisa mendapatkan keuntungan dari gadis itu, tanpa mengetahui bahwa gadis itu telah menaruh 2 koin di bawah sofa saat mengerjakan PR kemarin, yang akan membawa nasib buruk bagi mereka selama 30 tahun. Ibu tiri segera menerima telepon bahwa harga rumah barunya turun 90% dan dia juga mendengar bank tempat menabung bangkrut, sehingga uangnya hilang. Gadis itu menikah dengan keluarga CEO dan menakuti murid kedua yang menunggu di luar.